Dan kita semuanya saat ini sedang bersukacita karena kita merayakan Natal Roh Kudus SMA Tugu Ibu ya. Nah, sini Bu Erna mau bagi menjadi tiga bagian di dalam ayat ini. Yang pertama, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ya, kepada kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Ya, yang ketiga, Bu Erna sampaikan ini, Bu Erna bagi. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ini ada 3 bagian. Puji Tuhan. Yang Bu Erna mau sampaikan pertama-tama adalah di sini setiap kali kita masuk bulan Desember, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan itu selalu sudah merasakan ya ada perbedaan di bulan Desember itu. Ada luapan kebahagiaan dan semangat di hati kita. Dari awal bulan sampai sepanjang bulan Desember, ya, kita penuh dengan sukacita. Karena kita tahu Desember ada apa? Kita jawab sama-sama, Desember ada apa? Hari kelahiran Tuhan. Ada Natal. Yes, karena ada Natal. Tapi sudah 2 tahun ini, ya, kita merayakan Natal dengan kondisi pandemi. Dengan kondisi yang mungkin kurang menyenangkan. Gitu. Ya, perayaan Natal belum bisa dengan tatap muka onsite. Kita masih pakai Zoom. Ya. Nah, hanya cinta kasih sayang Tuhan Yesus sajalah kita saat ini itu ada, sebagaimana kita ada, keberadaan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita tetap bisa memuji, menyembah Tuhan, merayakan Natal, sekalipun dalam 2 periode, 2 tahun masa pandemi ini kita tidak dapat onsite ya, tidak dapat tatap muka. Dan kita tahu bahwa kita bersyukur karena masih bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman sepersekutuan. Masih bisa ketemu walaupun dengan Zoom. Kita masih panjang umur, kita masih diberi kesehatan. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Mengucap syukur. Tidak mengurangi kuasa Tuhan melawat kita semua. Hadirat Tuhan ada di rumah-rumah saat ini. Di rumah kita semua yang hadir. Katakan amin. 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 Amin ya. Amin. Karena kita mengalami kebersamaan dengan keluarga di saat Natal dan bersama teman-teman Roh Kudus saat ini ya. Nah, yang Bu Erna mau sampaikan lagi di sini juga bahwa kita masih bisa melanjutkan dari kasih Natal ini, kita masih bisa melanjutkan berkomunikasi sehingga Natal Roh Kudus SMA Tugu Ibu ini bisa terselenggara. Lantas gimana kita memaknai Natal kita ini? Ya, bagaimana kita memaknai perayaan Natal dengan yang diberikan tema kasih Yesus menggerakkan persaudaraan. Yang pertama-tama kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur oleh cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong kita. Semua dimampukan menjalani kehidupan masa sulit, pandemi, dan kita semua dimampukan melewati goncangan pandemi yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Dan kita tahu sendiri banyak keluarga
yang mengalami kesulitan berbagai aspek hidup, dari ekonomi, terus dari yang mereka sakit terpapar karena COVID dan penularan COVID. Bahkan kita sendiri yang sehat harus menjaga dengan waspada, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Ya, bahkan sampai cara belajar kita pun harus hati-hati. Cara belajar mengajar pun jadi menyesuaikan dengan keadaan pandemi. Demi keamanan dan kesehatan kita. Makanya kita belajar mengajar pakai Zoom, daring. Kita nggak bisa langsung tatap muka. Itu kita semua dalam Natal ini kita ucapkan syukur. Syukur Tuhan. Sepanjang 1 tahun dari Januari sampai Desember. Kami melalui pandemi ini semuanya, melalui berbagai masalah, kesulitan, berbagai sukacita, dukacita di dalam sepanjang 1 tahun. Ada Natal di Desember, ada penghiburan Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Bahkan kita lihat ada saudara-saudara kita yang kehilangan keluarga karena kena sakit COVID. Tapi bagi kita yang sampai saat ini kita merasakan keadaan kita baik-baik saja sampai saat ini. Karena itu yang pertama-tama Bu Ella sampaikan adalah mari kita mengucap syukur. Mari kita selalu mengucap syukur atas cinta kasih sayang Yesus kepada kita semua. Ya, itu yang pertama ya, kita mengucap syukur. Dan kita harus memiliki kasih Yesus. Kita harus memiliki kasih Yesus. Yang kedua, karena itu kita harus bisa membagikannya. Yang kedua, kita harus bisa kita memiliki kasih Yesus, harus bisa memiliki kasih Yesus. Ya. Karena itu kita harus bisa membagikannya. Bagaimana? Yesus itu menghendaki kita sebagai orang benar, anak-anaknya yang telah diselamatkan oleh kasih Yesus. Kita semua itu sudah menerima kasih-Nya. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba tadi suaranya siapa ya yang cowok tadi ya? Coba dibaca deh Yohanes 3 ayat 16. Dibuka buat kita semua. Silakan, tadi siapa ya? Halo, Salom. Tadi yang suaranya besar yang ya baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, amin. Ya. Nah ini, Yesus menghendaki kita sebagai orang-orang benar, anak-anaknya ini telah diselamatkan oleh kasih Yesus. Supaya kita menerima kasih-Nya. Ya. Seperti dalam Yohanes tadi 3 ayat 16 tadi yang sudah dibacakan Jonathan, ya kan? Nah, itu Allah Bapa itu memberikan Yesus adalah karena Bapa sangat mengasihi manusia, mengasihi dunia ini. Ini supaya kita yang percaya memiliki kasih dan kita bisa membagikannya seperti Bapa yang mengasihi akan dunia ini sehingga mengaruniakan putranya, anaknya yang tunggal yang dikasihinya, Yesus Kristus, untuk turun mengosongkan diri menjadi manusia ilahi, ya, melepaskan keilahiannya selama di bumi, tetapi ia adalah manusia ilahi, manusia yang Allah sendiri. Itu supaya kita semua memiliki kasih. Dengan kasih Yesus, Tuhan mau kita membangun persaudaraan. Ya, seperti tema yang diusung saat ini, cinta kasih Yesus menggerakkan persaudaraan. Jadi berdasarkan oleh kasih Yesus yang sudah rela turun menjadi manusia. Tuhan Yesus mengajarkan dirinya menjadi manusia. Ini teladanku, teladan mengasihi sesama, teladan membagikan, menyatakan kasih. Ya, itu kita harus menjadi suatu
membangun persaudaraan yang erat. Persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Ada persekutuan yang digerakkan. Seperti sekarang ini, ada Roh Kris SMA Tugu Ibu yang didasari oleh dasar kasih persaudaraan. Kasih Yesus yang menggerakkan persaudaraan di dalam persekutuan Roh Kris kita ini. Roh Kris kita seperti kita ini semua dapat bertumbuh di dalam Roh Kris kita ini. Semua bersama-sama saling membangun, saling bertumbuh dalam untuk menghidupi kerohanian kita pribadi, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman. Ya, kita membangun kekuatan, membangun cinta kasih kita secara bersama-sama. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita memberikan perhatian, kita memberikan kasih sayang, kita memberikan menyatakan kasih Yesus yang ada dalam diri kita itu, kita memberikan nasihat, ya, itu semuanya adalah persekutuan yang digerakkan melalui Roh Kris untuk semua dapat bertumbuh dalam kehidupan kerajaan sorga. Amin. Gak ada yang amin? Amin. Ya. Jadi kesempatan Natal ini kita mengingat kasih Yesus. Kita mengingat kasih Yesus yang menghendaki kita sebagai murid-murid Yesus itu tetap menjadi satu keluarga Tuhan. Karena di dalam persekutuan itu membangun persaudaraan. Persaudaraan itu menjadi saudara seiman di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi satu. Menjadi satu, menjadi sepikir di dalam Tuhan. Menghendaki kita sebagai murid-muridnya itu menjadi tetap menjadi satu di dalam keluarga Tuhan. Jadi satu, sepakat, sepikir di dalam Tuhan. Ya, karena itu kita harus dalam persaudaraan kita harus membangun sikap-sikap apa? Sikap saling menasehati, sikap kita saling menghargai, menghormati, sikap saling mengasihi, sikap menolong, sikap membantu, sikap memberikan perhatian, sikap kita memberikan yang baik, ya. Itu adalah ciri-ciri daripada persaudaraan yang dibangun di atas kasih Yesus. Itu yang sanggup, satu-satunya kasih Yesus yang sanggup menggerakkan persaudaraan di dalam Tuhan. Nah, karena itu ingat bahwa persaudaraan dalam Tuhan itu bukan semata-mata oleh karena hubungan pertalian darah, kakak adik, saudara bersaudara itu ya dalam satu keluarga. Bukan hanya itu, tetapi juga yang dimaksud adalah saudara seiman kita. Ya, kita membangun persaudaraan di dalam kasih Yesus itu kepada saudara seiman. Bahkan kita membangun kepada semua orang seperti itu supaya terpancar kehidupan kita itu di dalam Kristus. Nah, yang keempat ini, mari kasih Yesus ini kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya benar-benar kasih Yesus itu yang ada pada kita, yang telah dicurahkan kepada kita itu dapat menggerakkan kehidupan pribadi kita kepada persaudaraan, membangun persaudaraan di dalam keluarga Tuhan. Nah, hidup dalam kasih persaudaraan meneladani kasih Yesus. Ya, hidup persaudaraan yang meneladani seluruh cinta kasih Yesus kepada umat jemaatnya. Bagaimana Yesus hidup itu telah menjadi teladan buat kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Itu karya besar kasih Yesus yang dinyatakan kepada kita. Demikian juga kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, itu kita harus menyatakan kasih Yesus kepada sesama kita. Jauhi perilaku yang merusak hubungan.
kasih persaudaraan. Apa aja perilaku yang bisa merusak persaudaraan itu? Ya, kasih persaudaraan itu apa aja yang bisa merusak itu ya? Antara lain sifat-sifat yang buruk, yaitu sifat iri hati, sifat dengki, ya, sifat mau menang sendiri, apalagi sampai membenci dan sampai memfitnah dan sampai dendam. Itu bahaya sekali ya, karena itu bisa memecah belah persaudaraan. Nah, kita harus punya dasar-dasar kasih Yesus yang harus terus kita simpan, kita tanam, kita sirami benih kasih sayang itu untuk tetap kita bisa membangun kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dengan cara apa kita membangunnya? Dengan cara apa? Dengan mendasari cinta kasih Yesus. Bagaimana cara kita mengisi hidup kita dengan cinta kasih Yesus? Ya, dengan memuji-puji Tuhan. Kita naikkan puji-pujian. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Supaya semakin kuat intim di dalam Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita saat teduh, kita buat hubungan intim dengan Tuhan, ya. Kita berdialog, kita berdoa, kita membangun diam dengan taat, diam dengan rela hati, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan cara itu kita memenuhi kasih Yesus di dalam diri kita. Baru kita bisa memberikan, membagikan untuk kita membangun persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita memiliki kasih Yesus, akan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih cahaya terang Tuhan itu dalam ikatan persaudaraan akan terlihat, ya, akan terlihat, akan terpancar. Dan kasih persaudaraan dalam Yesus itu juga mengandung ketulusan hati. Lawan dari sifat buruk yang tadi yang Bu Erna udah sampaikan. Iri hati, dengki, mau menang sendiri, bahkan membenci sampai mendendam, membenci, mengkhianati sampai mendendamnya, itu perbuatan buruk, dosa. Itu lawan daripada yang memberikan kehidupan, mengasihi di dalam persaudaraan, itu memberikan ketulusan hati. Ya, selalu ikhlas di dalam hidupnya. Selalu ada belas kasihan kepada sesama, bahkan kepada semua orang, sekalipun tidak seiman, tetapi kepada yang seiman dulu. Kita harus memberikan, menyatakan, membagikan kasih Yesus itu. Karena dalam kasih Yesus itu kita adalah bersaudara di dalam Tuhan, dalam kerajaan surga. Nah, yang kelima, Bu Era mau sampaikan, setiap orang yang memiliki kasih Yesus akan berdampak dalam lingkungannya. Nah, kita akan menjadi leader, akan menjadi dampak, bukan menjadi follower, ikut-ikutan. Orang begini, ikut begini, kita nggak jelas. Bukan. Kita bukan yang seperti itu ya. Anak-anak yang memiliki kasih Yesus itu akan berdampak dalam lingkungannya, terlihat hidupnya damai. Ya, anaknya tenang, tidak sombong, ya, tidak suka meninggikan diri, suka berbagi, suka membantu, suka mengasihi, itu. Nah, dan setiap orang yang berdekatan dengan orang ini yang punya kasih Yesus, itu boleh merasakan ada damai, ada senang, gembira, ada sukacita. Rasanya kalau deket sama anak ini, orang ini enak gitu ya. Kenapa? Karena orang ini menghidupi Yesus di dalam hatinya, dalam hidupnya. Cinta kasih Yesus hidup di dalam dirinya. Dia melakukan, dia membagikan kasih itu, kasih sayang Yesus, cinta kasih Yesus. Menyatakan kasih Yesus itu dengan membagikan kehidupannya untuk sesamanya, orang-orang yang seiman, teman-teman seiman, bahkan untuk semua orang. Dia menggerakkan kehidupan persaudaraan itu.
Sehingga orang yang dekat dia semuanya ada rasa ketenangan gitu. Tidak ada gosip, tidak ada perkataan-perkataan yang menyakiti. Dekat dia itu senang ya, sejuk ya gitu, damai, nyaman. Inilah yang harus terpancar dan cara kita menunjukkan kasih Yesus pada dunia, ya. Anak-anak semuanya Ibu kasihi, kita harus mengetahui bahwa sukacita Natal ini yang kali ini kita rayakan, yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, itu tidak harus dengan kemewahan. Sekarang ini Tuhan sudah mulai menunjukkan, tidak dengan kemewahan, harus dengan berpakaian baru, harus dengan makanan kue yang enak, dengan perayaan-perayaan yang mewah, gitu. Tetapi kita ini harus lebih merendahkan diri, merendahkan hati di dalam masa-masa perayaan di masa pandemi ini. Perayaan Natal ini tetap akan jadi suatu perayaan sukacita yang besar bagi dunia. Sekalipun kondisi dunia ini sulit, tetapi kuasa Tuhan, kuasa Natal, kuasa kasih Natal tetap melawat dunia, orang-orang percaya, kita semua anak-anak Tuhan. Nah, dan kita akan menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam Natal ini kita dimampukan, yang pertama tadi, mampu mengucap syukur ya atas kasih Yesus yang kita miliki. Ya, kasih Yesus itu memenuhi seluruh ruang hati kita. Memenuhi seluruh gerak langkah hidup kita. Dan kita dengan kasih-Nya kita akan membagikan cinta kasih Yesus ini sebagai hidup yang mengasihi. Benar-benar hidup yang penuh belas kasihan, hidup yang mengasihi kepada sesama. Nyata dibagikan. Ya. Dan kasih Yesus ini juga yang mendasari untuk kita membangun persaudaraan seiman di dalam Tuhan itu memberikan kuasa Kristus untuk kita dimampukan menjadi saudara seiman yang dibangun dalam persaudaraan yang saling mengasihi. Dalam Mazmur 133 itu dikatakan, coba Mazmur 133. Ada tadi Jonathan, silakan baca lagi. Mazmur 133. Jonathan silakan. Masih ada Jonathan? Mazmur 133, Bu. Ya, baca. Hanya 3 ayat. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Ayat 1, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Jonathan. Nah, Mazmur 133 ini pun terjadi bila persaudaraan kita rukun. Akan turun berkat-berkat Tuhan. Tadi Emily doa pertama, Tuhan berkati kakak-kakak kelas kami yang akan berjuang ya menyelesaikan UN-nya. Dan kami percaya akan mendapatkan tempat-tempat perkuliahan yang baik yang mereka rindukan. Nah, ini berkat-berkat Tuhan akan mengalir ya. Kalian akan bertambah cerdas, pintar, makin turun itu urapan Tuhan. Seperti turun dari kepala sampai janggut sampai jubah Harun. Begitulah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya kepada anak-anak yang hidupnya rukun dalam persaudaraan dalam Tuhan. Karena itu jaga hati kita untuk selalu memiliki cinta kasih Yesus untuk kita tetap bersaudara, seiman di dalam Tuhan. Tidak memilih-milih. Anak-anak Tuhan tidak boleh saling sombong. Itu dijauhin sifat-sifat seperti itu. Supaya berkat-berkat Tuhan itu turun tercurah untuk kalian. Maka Bu Era percaya, Bu Era perkatakan, kalau kalian hidup rukun dalam persaudaraan, dalam keluarga Tuhan, saudara seiman,
didasari oleh cinta kasih Yesus yang menggerakkan persaudaraan kalian itu kuat kokoh. Maka berkat Tuhan untuk kepintaran, kecerdasan, keberhasilan, lulus dengan nilai-nilai yang baik, naik kelas dengan nilai-nilai yang baik, itu semuanya akan terjadi. Katakan amin. Amin. Wah, nggak ada yang amin ya. Nah, itu ya. Nah, ingat itu dipegang ya. Itu dari Mazmur 133. Nah, karena itu Bu Erna masih mau melanjutkan terakhir. Nah, marilah kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus, memiliki cinta kasih Yesus Kristus di dalam hati dan hidup kita penuh berlimpah, dan kita boleh membagikan, kita boleh menyatakan kepada sesama kita dalam persaudaraan di dalam Tuhan, dalam kerajaan sorga di muka bumi ini, sehingga kita melakukannya juga dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Anak-anak SMA, Roh Kudus SMA Tugu Ibu, Bu Erna yakin dilawat, dijamah Tuhan, diberkati keberhasilan yang gilang gemilang yang luar biasa oleh karena ketaatan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kasih Yesus Kristus. Nah, Bu Erna mau bacakan sekali lagi ayatnya 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dalam kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Kita jadikan Natal kali ini Natal yang berbeda, Natal yang memberikan kehidupan di dalam membangun persaudaraan, membangun persaudaraan yang digerakkan oleh cinta kasih Yesus. Terima kasih, selamat Natal, selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua.